Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi di reproduksi pada tumbuhan bagian yang kedua. Marilah kita awali dulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, untuk bagian yang kedua ini, kita nanti masih akan mempelajari pada reproduksi pada tumbuhan angiospermae, tetapi pada reproduksi generatif atau seksualnya, ya. Nah, kita ingatkan lagi, apa itu angiospermae? Yaitu tumbuhan yang memiliki bunga dan menghasilkan biji tertutup. Nah, untuk macam cara reproduksi angiospermae, yaitu reproduksi seksual atau generatif yang hari ini kita pelajari. Kita nanti akan melihat untuk macam penyerbukan berdasarkan perantara, kemudian macam penyerbukan berdasar asal serbuk sari, dan untuk yang lain itu kita lihat besok di pertemuan yang akan datang. Nah, kita lihat dulu reproduksi secara generatif atau seksual, yaitu reproduksi dengan didahului peleburan sperma dan ovum. Nah, kita ingatkan lagi pelajaran kelas 8 kemarin ya, yaitu tentang struktur bunga dan fungsinya. Tentunya kalian masih ingat ya, untuk bunga itu sebagai apa? Ya, bagus, sebagai alat reproduksi ya pada tanaman. Oke. Nah, mari kita lihat bagian-bagiannya ya. Masih ingat ya? Ini ada kepala putik, ada tangkai putik, ada dasar putik yang kesemuanya disebut dengan putik. Kemudian ini ada kepala sari dan tangkai sari yang secara keseluruhan disebut dengan benang sari. Kemudian ada apa lagi? Ada mahkota bunga dan juga kelopak bunga, serta tangkai bunga. Untuk bakal biji berada di dasar putik. Nah, mari kita ingat lagi bagian-bagiannya dan fungsinya. Yang pertama, tadi kita sudah melihat tangkai bunga. Fungsinya adalah sebagai penghubung antara bunga dengan ranting dan juga sebagai penopang bunga. Berikutnya adalah dasar bunga, yaitu tempat bertumpunya atau letak mahkota bunga. Berikutnya adalah kelopak bunga, yaitu melindungi bunga pada waktu bunga masih muda. Untuk mahkota bunga, ini fungsinya adalah menarik perhatian serangga atau hewan lain untuk membantu penyerbukan dan melindungi alat-alat kelamin pada bunga sebelum terjadi proses penyerbukan. Benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Kemudian, macam penyerbukan berdasar perantara. Penyerbukan atau polinasi adalah proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, di sini perantara yang pertama adalah angin sehingga disebut dengan anemogami. Nah, sehingga dikatakan penyerbukan karena bantuan angin. Cirinya apa? Pertama, mahkota bunga berukuran kecil. Kemudian warna bunga tidak mencolok, tangkai sari panjang, tidak memiliki kelenjar madu, kemudian serbuk sarinya ringan, kepala putiknya besar dan kadang berbulu. Contohnya pada padi, jagung, dan kelapa sawit. Nah, inilah ya, jadi ini gambarannya ada angin bertiup, nah sehingga jagung melepaskan serbuk sarinya. Nah, serbuk sarinya menempel pada bunga jagung yang lain. Berikutnya adalah zoidiogami. Nah, apa itu? Yaitu penyerbukan dengan bantuan hewan. Yang pertama adalah bantuannya datang dari serangga sehingga disebut entomogami. Cirinya apa? Mahkota bunga berwarna mencolok.
mengeluarkan bau yang khas, mempunyai kelenjar madu. Contoh, tanaman jeruk, pepaya, jambu, kacang, dan juga bunga matahari. Nah, ini contoh pembantu penyerbukan dari serangga. Berikutnya adalah burung, sehingga disebut ornitogami. Cirinya adalah ukuran bunga yang besar, berwarna merah cerah, tidak berbau, menghasilkan nektar dalam jumlah cukup banyak, mahkota bunga berbentuk terompet, contohnya bunga cangkring atau bunga dadap, atau Erythrina variegata dan burung kolibri. Tentunya kalian mungkin pernah melihat, nah ini ya, burung kolibrinya. Oke. Berikutnya adalah dari bantuan kelelawar atau Chiropterogami. Cirinya apa? Yang pertama, menghasilkan nektar, memiliki warna yang menarik, menghasilkan bau, mekar pada malam hari. Contohnya adalah kaktus. Nah, ini contohnya. Berikutnya adalah antropogami. Nah, berarti siapa yang bantu ini? Yang bantu adalah manusia. Cirinya apa? Yang pertama, bunganya itu berumah dua, artinya dalam satu pohon hanya terdapat bunga jantan saja atau bunga betina saja. Ya, jadi bunga jantan dan betina, bunganya bunga itu dalam satu pohon hanya bunga jantan saja atau bunga betina saja. Nah, atau yang kedua, serbuk sarinya sulit untuk bertemu dengan putik. Nah, karena sulit untuk bertemu dengan putik, maka sulit juga untuk melakukan penyerbukan sendiri. Contoh yang terkenal adalah bunga vanili dan juga anggrek. Nah, ini ya, anggrek dan vanili. Oke. Berikutnya adalah kita lihat macam penyerbukan berdasar asal serbuk sari. Yang pertama, serbuk sari dan putik berasal dari satu bunga itu sendiri. Misalkan pada bunga turi. Yang kedua, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang masih dalam satu tanaman. Misalnya bunga jagung. Yang ketiga, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga tanaman lain namun masih satu jenis tanaman. Misalkan anggur dan juga nanas. Yang keempat, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda varietas, jenis atau genusnya. Misalkan pada mangga golek dan juga mangga gadung. Nah, kita lihat di sini ada gambarnya. Ya. Jadi untuk penyerbukan sendiri berarti apa? Serbuk sarinya menempel pada putiknya dari bunga itu sendiri. Ya, atau satu bunga. Kalau penyerbukan tetangga, ini bunganya lain tetapi masih satu tanaman. Untuk penyerbukan silang, ini tanamannya lain tapi satu jenis. Kalau penyerbukan basar bagaimana? Bunganya lain, tanamannya lain, jenisnya juga lain. Nah, untuk pertemuan kali ini, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.